Hati-hati musuh dalam selimut di SNMPTN. Apa ya maksudnya? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Ayo, siapa yang tahu maksud aku tadi di awal video? Musuh dalam selimut di SNMPTN. Nah, ini biasanya kaitannya sama kawan dan lawan ya. Kalau teman-teman mungkin udah pernah lihat video kita sebelumnya, pasti tahu deh tentang pentingnya kita itu mengetahui teman-teman kita itu mau masuk ke PTN apa dan jurusan apa, terutama untuk SNMPTN. Kenapa ya penting banget buat kita cari tahu? Karena kan SNMPTN itu nggak bisa semua siswa ikut ya teman-teman. Ada yang namanya kuota eligible nih. Buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk SNMPTN itu hanya siswa dari kuota eligible aja yang bisa masuk dan bisa daftar, bisa ikut seleksinya. Selain itu ya nggak bisa. Itu udah pasti ikutnya ke jalur yang lain, SBMPTN atau jalur mandiri gitu kan. Nah, buat di kuota eligible-nya juga itu tuh bener-bener teman-teman harus memilih jurusan dengan strategi yang mantep. Kenapa? Karena saingannya kan pasti sama teman-teman satu sekolah kan, dan kuota SNMPTN dari masing-masing PTN untuk setiap jurusan atau program studinya itu sedikit teman-teman, udah berkurang gitu ya. Karena kan kalau dulu mungkin bisa sampai 40% untuk SNMPTN gitu kan, kuota di dalam satu PTN ya. Tapi kalau sekarang kemungkinan sih cuma 20% atau ya masih ada beberapa yang 30% gitu kuotanya. Tapi kan kalau dibandingin dari 100% cuma 20% atau 30% tuh sedikit ya. Artinya meskipun teman-teman udah masuk kuota eligible, tetap harus tahu siapa kawan dan siapa lawan ya. Oke, aku jelasin nih. Apa sih kan maksudnya kawan dan lawan? Jadi teman-teman kalau di kuota eligible itu kan kalian pasti diambil dari rankingan paralel ya. Ranking paralel ini adalah ranking dari satu angkatan siswa kelas 12. Tapi tetap terpisah ya, untuk IPA ya khusus sendiri ranking paralelnya. Terus yang IPS juga ada lagi rankingnya gitu kan. Kalau teman-teman di SMK juga itu pasti per kejuruan itu dibedakan gitu ya. Nah, ranking paralel itu biasanya basisnya itu dari nilai semester 1 sampai semester 5 gitu kan. Dan yang diambil itu ya mapel untuk SNMPTN. Jadi 6 mapel aja gitu kan. Masing-masing jurusan beda ya. Misalnya yang IPA itu kan ada mapelnya tersendiri, terus yang IPS juga, SMK juga, anak bahasa juga. Dari mapel-mapel itu nanti kemudian di ranking, ketahuan deh dari ranking 1 sampai ranking terakhir di angkatan kalian itu siapa orangnya dan berapa rata-ratanya gitu ya. Nah, nanti udah dapat ranking paralel baru masuk ke yang namanya kuota eligible tadi. Iya kan? Teman-teman mungkin belum nonton video kita tentang di mana sih Kak kita bisa cari tahu kuota eligible sekolah kalian gitu kan? Itu ada di web LTMPT. Cek aja di video kita ya. Aku mau bahas lagi. Jadi dari ranking paralel tadi pasti ada kuota setiap sekolah dan itu dasarnya tuh dari akreditasi sekolah gitu kan. Nanti dapat deh misalnya kuota untuk SNMPTN-nya itu 50 orang. Berarti dari ranking paralel tadi yang masuk gitu yang diambil kan ranking 1 sampai ranking 50. Nah, 50 orang yang udah pasti masuk kuota eligible SNMPTN, kalian harus bisa memetakan siapa kawan, siapa lawan. Kawan itu adalah teman-teman kalian yang sekiranya bukan saingan di SNMPTN. Gimana caranya kita tahu itu saingan atau bukan? Lihat prodinya, lihat jurusan yang mau diambil di SNMPTN. Kalau dia prodinya itu beda dari kalian, itu udah pasti kawan ya. Sedangkan kalian nggak bersenggolan gitu kan dengan si teman kalian ini, jadi udah pasti dia tuh kawan. Karena kan seleksinya beda ya. Misalnya kalian mau ambil ekonomi gitu kan, terus teman kalian ini mau ambilnya psikologi. Nah, itu kan beda ya. Kuota psikologi sama kuota ekonomi beda kan gitu. Jadi itu kawan karena nggak akan mempengaruhi kelolosan kalian gitu. Tapi untuk lawan, nah lawan ini adalah
teman-teman kalian di kuota eligible tadi yang mengambil prodi yang sama dengan kalian. Misalnya kalian mau ambil kedokteran di UI. Nah, teman kalian ini ada juga nih yang mau ambil kedokteran di UI. Bingung kan? Prodinya sama loh. Terus gimana kak? Ya kalian harus menetapkan dia sebagai lawan. Nah, kenapa lawan kak? Karena kalau udah ada lebih dari satu orang yang mengambil prodi yang sama dari satu sekolah, itu peluangnya jadi semakin kecil ya. Karena jarang banget PTN itu meloloskan lebih dari satu orang untuk satu prodi ya, dari satu sekolah ya. Ya kalau misalkan pernah nerima 2 berarti alumninya banyak gitu. Oke, gimana nih kak kalau misalnya ada 2 orang yang pilih jurusan yang sama gitu? Berarti kalian harus cek rankingnya, ya kan? Kalau kalian rankingnya ada di atas, itu nggak masalah sebetulnya. Misalnya kalian rankingnya ranking 5, nah teman kalian yang mau ambil jurusan yang sama itu ada di ranking 15 atau 20. Nggak apa-apa, bisa tetap ikut aja untuk seleksi gitu ya, dengan memastikan kalau nilai kalian itu memang beneran cukup masuk ke prodinya dan kalian punya sertifikat atau prestasi yang mendukung. Tapi yang lebih khawatirkan adalah ketika kalian itu rankingnya justru di bawah dan teman kalian itu ada di ranking paling atas. Nah itu kalian harus mikirin juga tuh, bisa nggak sih kira-kira kita lolos? Karena biasanya kemungkinannya kecil ya. Kan kalau misalkan yang lebih atas itu rata-rata raportnya kan lebih besar dibanding kalian gitu kan. Jadi itu udah poin plus untuk si anak yang rankingnya di atas gitu. Tapi bisa nggak sih kak kita lolos dengan ranking yang ada di bawah? Bisa kalau kalian punya prestasi yang beneran mendukung, yang bisa PTN itu akhirnya memilih kalian dibanding yang nilainya lebih tinggi gitu. Dan pastikan juga misalnya nih kalian mau masuk jurusan teknik yang notabene-nya tuh nilai fisikanya harus bagus. Nah lihat deh fisika teman kalian yang di atas kalian rankingnya itu di bawah kalian atau enggak? Kalian lebih bagus atau enggak nih nilai fisikanya? Kalau lebih bagus itu bisa jadi poin plus juga, tapi kalau enggak lumayan mengkhawatirkan. Jadi sarannya ya kalau udah diambil sama ranking yang paling atas gitu ya, kalian bisa cari alternatif yang lain. Jadi kalian harus bisa memetakan ya mana nih lawan, mana kawan, terus gimana strateginya untuk memilih prodi di SNMPTN. Makanya penting banget yang namanya keterbukaan atau transparansi antar teman ya. Jangan sampai nanti nyeselnya tuh belakangan ketika nih si temennya nggak mau terbuka gitu kan, tapi ternyata pas di akhir pengumumannya oh prodinya itu prodi yang sama dengan kalian, ternyata nanti mempengaruhi kelolosan kalian juga di SNMPTN. Jadi benar-benar harus diperhatikan dari sekarang ya tentang ranking paralel ini. Kadang kita tuh suka menyepelekan gitu, ranking paralel nggak apa-apa kok, ini mah cuma di ranking aja, padahal ranking paralel juga bisa berpengaruh di kelolosan kalian di SNMPTN. Oke teman-teman, jadi mulai dari sekarang yuk cari tahu teman kalian itu apakah kawan atau lawan. Terus kalau misalnya lawan, kira-kira strategi kalian gimana ya untuk bisa tetap lolos di SNMPTN. So good luck untuk SNMPTN-nya and see you on the next video.